Di kedalaman Gunung Kailasha, ketika Dewa Siwa larut dalam tapa yang panjang, kesunyian merambat hingga ke istana agung Dewi Parwati. Balairungnya sunyi, hanya gema angin dan aroma dupa yang menggantung. Kesepian merayap ke dalam jiwa sang dewi, kesepian yang mengiris, kesepian seorang istri yang kehilangan kehadiran suaminya. Hari-hari terasa abadi, suara angin yang melintasi puncak Kailas, bagaikan bisikan hampa yang mengisi ruang kosong di hatinya. Kesepian itu bukan sekadar rasa rindu, melainkan kehampaan yang seolah menelan seluruh alam semesta. Dalam hening itu, lahirlah sebuah kerinduan. Kerinduan akan cinta, akan tawa, akan seorang anak yang dapat mengisi kekosongan hatinya. Dari rasa kesepian itu, Parwati memutuskan mencipta. Dewi Parwati berdiri di tengah balairung yang diterangi sinar keemasan dari puncak Kailas. Tangannya yang lembut menyentuh tanah suci dan saripati tubuh abadinya, tanah yang menyimpan percikan kehidupan dan keabadian. Kunyit harum dituangkan, minyak wangi surgawi ditambahkan, dan setiap butirnya dipenuhi mantra yang bergema di seluruh jagat raya. Dengan jemari yang penuh kasih, ia membentuk tubuh seorang anak laki-laki. Saat mantra suci mengalir dari bibirnya, tanah itu hidup, bernafas, bergerak, dan membuka mata. Demikianlah, maka lahirlah seorang anak yang diberi nama Winayaka. Putra Parwati lahir bukan dari rahim, tetapi dari cinta dan keheningan. Sang ibu menatapnya dengan mata berbinar, memeluknya, dan menganggapnya sebagai penopang jiwanya. Namun cinta ini segera diuji. Sebuah tragedi terjadi ketika Parwati memerintahkan Winayaka menjaga pintu kamar sucinya. 100 tahun yang terasa seperti keabadian akhirnya berakhir. Dewa Siwa keluar dari pertapaan kosmiknya. Tubuhnya memancarkan cahaya api dan kedamaian yang bercampur menjadi satu. Simbol kekuatan yang mampu menghancurkan sekaligus menciptakan dunia. Ia melangkah menuju istananya, rindu pada wajah istrinya. Namun di gerbang, sebuah kejutan menantinya. Berdiri tegak seorang anak yang tak dikenalnya, menghalangi jalan dengan keberanian yang tak masuk akal. Murka perlahan tumbuh di dada Siwa, bukan karena kebencian, tetapi karena ia merasa dihadang oleh makhluk yang dianggap tak memahami siapa dirinya. Dengan isyarat tangannya, ribuan pasukan ganas dikerahkan. Makhluk-makhluk sakti, para pengikut setia Siwa, mengalir laksana badai hitam menuju pintu biara. Tetapi satu demi satu, mereka gagal menembus pertahanan bocah kecil itu. Winayaka bertarung bagai badai, menumbangkan ribuan pasukan dengan keberanian yang lahir dari cinta seorang anak kepada ibunya. Murka Sang Mahadewa memuncak. Dewa Siwa sendiri turun tangan. Pertarungan berlangsung sengit hingga akhirnya trisulanya terhunus. Dalam sekejap, kepala Winayaka terpenggal, tubuh mungilnya terjatuh, dan dunia seakan berhenti bernafas.
Di ruang terdalam istana, Parwati merasakan getaran itu. Naluri seorang ibu memberitahu apa yang tak bisa dilihat oleh mata. Ia melangkah keluar dan dunia menyaksikan murka yang tak pernah dikenal sebelumnya. Teriakan Parwati mengguncang semesta. Tangisannya berubah menjadi amarah yang menjelma menjadi Sang Mahakali, sang ibu dalam wujud paling mengerikan. Langit menghitam, bumi bergetar, api kosmik menyala dari matanya. Para dewa gentar, surga dan bumi nyaris terbelah. Para dewa bersujud, takut berkata-kata, sementara Dewa Siwa yang biasanya selalu nampak tenang, kini menunduk penuh penyesalan. Ia sadar, satu kesalahan dalam sekejap telah mengusik keseimbangan semesta. Dewa Siwa sadar, kesalahan besar telah terjadi. Dengan hati gentar, ia berjanji menghidupkan kembali putra Parwati. Bawakan kepala pertama yang kalian temui menghadap utara. Titahnya menggelegar, pasukan langit pun bergegas, menyisir hutan, melintasi lembah, mencari dengan ketakutan bercampur harapan. Di tepi hutan, mereka menemukan seekor gajah muda, berkulit halus seperti pualam, bernafas tenang di bawah pohon rindang. Dengan hormat mereka mengambil kepalanya, bukan sebagai korban, tetapi sebagai persembahan bagi takdir. Kepala itu dibawa ke kaki Dewa Siwa. Dengan mantra yang bergetar dari kedalaman semesta, Trisula diangkat sekali lagi. Cahaya menyalakan tubuh mungil yang terbaring tanpa kepala. Seketika kepala gajah itu menyatu dengan tubuhnya. Mata mungil perlahan terbuka, napas kembali mengalir, dan dunia bersorak dalam diam. Parwati kembali ke wujud aslinya. Air matanya mengalir karena keajaiban yang lahir dari luka terdalam. Winayaka bangkit, kini bukan hanya seorang anak, tetapi makhluk agung yang kelak dikenal sebagai Ganesha, pembuka jalan, penepis rintangan, penjaga gerbang kebijaksanaan. Gunung Kailas bergemuruh, seolah ikut merayakan keajaiban itu. Bumi yang tadinya bergetar karena amarah kini bergetar karena rasa syukur. Para dewa turun dari kahyangan, membawa bunga, dupa, dan sinar suci untuk menghormati kelahiran makhluk yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Anak dengan tubuh mungil, namun berkepala gajah, bercahaya bak permata suci. Dengan suara yang bergema menembus 3 dunia, Siwa mengumumkan, mulai hari ini tiada pemujaan yang akan dimulai tanpa terlebih dahulu memuja Ganesha, sang penghalau segala rintangan, penjaga pintu kebijaksanaan. Ia adalah yang pertama dalam segala permulaan dan yang terakhir dalam setiap keberhasilan. Langit berpendar dengan cahaya keemasan. Bunga-bunga mandara berjatuhan dari kahyangan, memenuhi udara dengan harum yang tak terlukiskan. Samudra memantulkan kilau cahaya seolah ikut memberi penghormatan. Para rishi menundukkan kepala mereka dalam sujud, mengetahui bahwa sebuah era baru dalam jagat raya telah dimulai. Ganesha kecil berdiri tegak, meski tubuhnya mungil. Sorot matanya memancarkan kebijaksanaan yang melampaui usia, seolah seluruh rahasia semesta telah ditanamkan ke dalam jiwanya pada saat ia dihidupkan kembali. Di hadapannya, seluruh makhluk, dari yang terkecil hingga yang tertinggi, menyatukan hati dalam satu persembahan. Persembahan bagi sang pelindung dari segala bahaya.